Oke, seperti itu kira-kira nanti kalau kita menentukan batasan-batasannya dan menguji apakah dia akan lanjut atau berbalik, harus perhatikan banyaknya penolakan gitu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bu Sri Anturi maupun Bu Ninis di sana. Ah, boleh Pak. Eh, Pak, kalau penolakan itu maksudnya ini ya Pak, ekor atau sumbunya lebih panjang dari body ya Pak? Penolakan itu satu ditandai dengan ekor, yang kedua boleh dengan candle yang mulai berlawanan. Ini naik, Oh, kemudian ini turun, ini juga penolakan. Yang paling ya. kelihatan itu ekornya. Yang kedua berlawanan arah. Ini tren naik, kemudian dia turun. Ini juga sama, penolakan namanya. Jadi naik kemudian turun, ini penolakan. Kalau kita gabung dalam kombinasi candle, contoh ya, ini kita gabung. Hijau ini kalau kita gabung begini. Oke. Saya ibaratkan begini. Jadi ini kalau kita gabung menjadi satu candle, kenapa merah diabaikan? Karena merah ini masih kalah dengan hijau. Ini merah ya, ini naik kemudian merah ini sedikit tarik lagi ke atas lagi sehingga dominan warna hijau. Nah, kalau kita tarik garis, kita tarik eh, candle yang berkombinasi, maka seperti ini. Ini adalah wujud dari candle yang tadi secara bertahap strukturnya naik. Kalau kita gabung menjadi satu candle tebal dan panjang begini. Kemudian berikutnya ada candle merah kecil-kecil kecil-kecil. Nah, candle kecil ini juga bisa kita gabungkan, kita bisa kombinasi di sini. Walaupun kecil ini kalau banyak bisa menjadi kekuatan yang besar. Contoh begini. Nah, ini adalah candle merah. Sehingga kalau digabung candle merah ketemu candle hijau, ini akan menjadi ekor. Yang di bawah, candle di bawah ini, yang body di bawah ini tetap menjadi candle warna hijau. Yang di atas pertemuan antara body hijau dengan body merah ini melebur menjadi ekor. Nah, begini. Artinya ini adalah penolakan. Ekor menjadi ekor, penolakan. Maka ini kombinasi candle namanya. Jadi contohnya begini, kalau saya contohkan dalam satu candle, saya punya satu contoh ya, biar nanti memahami tidak hanya candle satu, candle dua, tapi ada kombinasi candle namanya. Oke, saya coba untuk lihat candlestick. Nah, saya coba akan perlihatkan ya, ini contohnya. Ini contohnya adalah kombinasi candle seperti ini. Sehingga kalau misalnya ada candle merah berjajar begini, ada candle berurutan terus. Nah, ini adalah candle kuat, candle sell yang kuat ini. Kemudian setelah sell kuat ini tiba-tiba mulai hijau mulai muncul, hijau mulai muncul. Nah, munculnya begini. Merah ini kalau saya gabung seperti ini, jadi candle utuh seperti ini. Kemudian hijau kalau saya gabung menjadi candle utuh seperti ini. Sehingga ini lebih tinggi, hijaunya lebih tinggi. Pertemuan dua candle yang merah dan hijau ini melebur menjadi satu, menjadi ekornya. Sisanya yang tidak ada pertemuan ini menjadi bodinya. Ya, sehingga kalau ketemu seperti ini sekilas kita visualisasikan, oh ternyata kalau kita gabung seperti ini sisanya di atas, maka tinggal begini. Sehingga kalau kita baca candle yang seperti ini bodinya kecil, penolakan di bawah. Penolakan di bawah semakin panjang, maka buyer makin kuat. Kalau penolakannya di atas, ekornya di atas, maka seller makin kuat. Meskipun ini hanya kita lihat candle ekor kemudian body, tapi ini cermin dari dua candle yang bertemu begini. Candle merah, candle hijau. Candle merah berperang dengan candle hijau. Mana yang dominan, mana yang menang? Yang menang tentu lebih panjang. Ya, ini cara kombinasi.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini terkait dengan kombinasi candle. Demikian juga begini ya, yang tadi sudah kita contohkan, yang ini kita coba yang seperti ini, misalkan yang sekarang terdekat. Nah, yang sekarang terdekat hijau ini dominan, hijau dominan. Kemudian setelah itu merah, merah kecil. Merah ini kalau kita satukan dengan hijau, maka tetap dominan yang hijau. Yang sampai di bawah ini hijau, kemudian merahnya kecil ini menjadi penolakan, menjadi ekor begini, sumbunya begini. Mana yang lebih kuat? Tentu body hijau masih dominan. Artinya buyer masih mendominasi walaupun ada penolakan. Itu caranya. Kemudian kalau kita membaca peluangnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada perubahan warna yang mendadak, tidak ada petunjuk di sini. Kemudian kita lihat di sini apakah berada di resisten atau tidak. Kalau berada di resisten, kita bisa ambil posisi sell langsung di sana. Kita lihat sebelah kiri bukan resisten karena di sini ada lebih tinggi, maka ini bukan resisten. Kita butuh satu konfirmator lagi warna merah baru kita entry sell. Berbeda ketika langsung berhadapan dengan resisten, maka kita bisa langsung entry sell. Itu caranya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Bu Ninis atau Bu Sianturi di sana? Sudah Pak, makasih Cukup Pak. ya. Ibu Sri mungkin ada mau bertanya Bu? Ya masih bingung sih Pak. Iya. Tapi paling tidak sudah ada gambaran Ibu. Kemarin dari mulai Iya, nol sudah mulai ya meraba, bisa bisa profit, bisa iya Pak. menganalisa sedikit banyak. Tapi Senang terus saya Pak. ikuti nanti ya, di kelas malamnya diikuti terus biar makin yakin, karena semakin diulang-ulang akan semakin menambah keyakinan, semakin paham meskipun Pak awalnya boleh masih. nanya Pak yang terakhir ini kalau kita Iya, lihat aja nih Pak ya. oke, silakan. Ini kan penolakan dari atas nih Pak. Jadi kalau seperti yang kata Bapak ini berarti candle yang sudah jadi itu di bawahnya kita langsung bisa sell ya Pak? Kalau kondisi seperti ini kita lihat lagi, saya ulang lagi, kalau ini ada penolakan panjang, kemudian di sebelah kiri ada resisten, boleh Bu langsung kita sell. Tapi karena ini tidak ada resisten, ya karena di sini ada lebih panjang lagi. Ini memang penolakan, tapi bukan resisten terdekat karena di sini sudah ada yang lebih tinggi di sini. Maka kita butuh satu candle warna merah lagi, nanti baru kita entry sell. Tunggu ini sampai merah dulu selesai, baru candle selanjutnya kita entry-nya sell. Berarti kita entry-nya di bawah nanti Pak? Ya, di bawahnya. Ya, kalau misalnya Ibu sering mencoba, oh ini ternyata ada penolakan banyak dan ini ada berdekatan juga, di sini ada penolakan, boleh kita coba untuk sell juga boleh. Yang terpenting kita banyak melakukan uji coba itu dan kita terapkan dengan gaya kita nanti, karena akan berbeda-beda. Nah, saya menyampaikan secara umumnya biar nanti dikembangkan secara bertahap. Saya menyampaikan secara umumnya, nanti biar dikembangkan secara bertahap. Boleh, sebenarnya pun boleh. Begitu kita masuk sell, jangan lupa di atas itu ada ekornya, ini adalah resisten, taruh di atasnya. Nah, kemudian harganya dilihat di sana. Kalau tidak mau di sini, di crosshair ini diarahkan di sini akan ketemu harganya 1785.59. Catat, masukkan dalam stop loss. Ini misalkan di sini entry sell ya, setelah, karena masing-masing orang punya trigger berbeda Bu. Ini boleh yang begini. Bahkan hanya melihat dari penolakan ini pun boleh kita ambil sell, boleh. Tapi kehati-hatian kita terapkan, di sebelah kiri ternyata ada benturan apa enggak. Kalau ada benturan dua, boleh saja. Ini kita ambil posisi sell di sana. Paling tidak ada trigger yang kita gunakan dan kita mempraktekannya terus-menerus. Kalau misalkan seperti ini tidak ada penolakan, sebelah kirinya tiba-tiba warna merah dan panjang, ekornya di atas, kita ambil posisi sell dan kita uji cobakan berulang kali dan selalu profit, ya silakan dijalankan. Yang penting ada batasan kerugian, sistem kita jalankan gitu.
kita selalu pasang stop loss, take profit, stop loss, take profit itu selalu Pak ya? Stop loss kalau bisa dipasang, kalau take profit bebas. Kalau take profit boleh nanti sesukanya. Ya, kalau Oh, bisa take cuma profit pakai itu stop loss saja, nggak pakai take profit bisa ya, Pak? oh bisa. Boleh, karena Oh, yang paling penting di dalam trading itu adalah pembatasan kerugian. Tidak ada pembatasan profit. Profit itu nanti apa ya? Kita yang menentukan. Kalau sudah cukup ya sudah, kalau belum misalkan masih potensi ya sudah. Ini kalau seperti ini biasanya kalau turun nanti dia akan menyentuh penolakan berikutnya. Di sini ada penolakan di sini. Nah, coba praktekkan nanti dia akan menyentuh di sini. Kalau nanti dia menyentuh di sini dan kembali lagi atau eh, setelahnya candle hijau-hijau maka fokuslah ke buy. Sebaliknya kalau ini hmm. sudah di breakout panjang merah misalkan begini, ini merah, ya fokus kita ke sell dulu. Nah, begini, fokus kita sell dulu, nanti pasti dia akan turun-turun. Oke, saya coba untuk lihatkan. Nah, seperti ini kita ketika naik kita lihat di sebelah kiri itu ada penolakan apa tidak. Nah, sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya di sini yang mendekati ya, mendekati itu bukan yang mendekati arah running bukan berarti jaraknya, tetapi kalau kita tarik garis ini lebih dekat. Ini lebih dekat dengan runningnya. Sehingga ini sebagai area untuk uji kita. Nanti kalau turun di area di sini dia seperti apa? Kalau nanti breakout itu berarti menjadi candle tebal begini. Nanti peluangnya akan turun lagi. Sebaliknya ketika di area di sini ternyata mantul. Mantul itu di sini walaupun ekornya panjang di bawah tapi ditutup di atasnya bodinya. Di atas penolakan ini, maka dia berpotensi akan naik. Kan kelihatan ini. Nah, ini pas berada di sini kurang sedikit ya mantul. Kemudian di situ kan kelihatan. Nah, di bawah ini kan kelihatan. Ketika ini berada di tadi pantulan tadi, berada di penolakan tadi, ini tidak mampu untuk turun. Dari mana tidak mampu kita bisa melihatnya dari penolakan. Ada ekornya di sana. Perhatikan yang merah itu merah bodinya ada ekornya, ya. Merah bodinya ada ekornya di sini. Nah, ekornya kalau kita bandingkan dengan bodinya ini masih panjang ekor, berarti penolakan buyer kuat. Satu tadi penolakan tidak di breakout, yang kedua sudah ada di sini penolakan langsungnya. Kalau sudah ada penolakan, kita butuh satu konfirmator candle warna berubah. Di candle selanjutnya kita bisa entry buy. Kita bisa entry buy. Sekali lagi kalau ada penolakan satu candle konfirmator bisa. Kalau tidak ada penolakan di sini tiba-tiba warna berubah, kita tunggu satu lagi sehingga ada dua candle yang untuk kehati-hatian kita. Kalau ini ada penolakan, cukup satu candle hijau ini untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul sudah lemah kekuatan sellernya. Baru di candle selanjutnya sini kita entry-nya buy. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Pak, kalau retracement itu gimana Pak ya? Saya masih bingung Pak, retracement Retracement koreksi. itu koreksi itu kita lihat yang mana yang dominan, yang terdekat. Misalkan begini. Nah, ini misalnya ini dulu yang dominan naik sampai di sini naiknya. Ambil yang dominan, yang terdekat yang dominan. Dominannya adalah naik, kemudian retracementnya ambil separuh aja, setengah dari ini. Ya, setengahnya ini adalah area retracement. Kalau area retracement ini di breakout, artinya ditembus candle tebal, maka potensi akan turun lagi. Tapi kalau di atasnya ini atau berada di sini nanti mantul itu berarti berubah warna lagi, maka akan kembali naik lagi. Ambil separuh dari area tren yang terdekat, area kecenderungan yang terdekat. Kalau naik misalkan hijau yang ini ya, misalkan yang hijau ini kan sudah naik lagi. Yang diukur adalah bodinya, dilihat bodinya, maka ambil separuh ini adalah area retrace-nya. Nanti kalau dia turun, ini sebagai batas uji kita.
Ya, ini ketika turun batas uji kita di sini. Kalau nanti dia di area di sini mantul atau sebelumnya bahkan mantul-mantul, mulai warna hijau lagi, maka kita fokus buy lagi. Coba perhatikan. Nah, di sini ternyata tidak sampai ditembus, bahkan di area di sini kembali mantul. Maka seperti ini akan jauh lebih kuat naiknya. Perhatikan, jauh lebih kuat begini. Ya, sama halnya dengan turun, yang turun begini sampai di sini ya. Nah, ini area retrace-nya di separuh, kita ambil sana garisnya. Nah, kita lihat. Nah, ketika ini tidak di breakout, dia akan kembali, dia akan sideways atau turun. Tapi ketika sudah di breakout, ya ini sudah di breakout, maka dia akan lanjut naik. Nah, sekarang yang terdekat bagaimana kita melihat retrace-nya? Ya paling gampang kita lihat begini. Yang paling gampang kita lihat yang terdekat itu adalah warna hijau di sini. Nah, di sini. Area retracement-nya atau area koreksinya ambil separuh di sini. Nah, pas berada di ekor di bawah itu. Nanti kita uji di situ. Kita uji apakah ini merahnya nanti bisa menembus di sini atau tidak. Kalau nanti menembus, ya nanti praktekkan, buktikan dia akan lanjut turun lagi. Tapi kalau di area di sini nanti selalu kembali jadi ekor, maka naiknya akan semakin kuat lagi nanti. Jadi kalau saya gambar kemarin begini. Nah, ini area retracement, kemudian mantul lagi ke atas begini. Kenapa? Karena trennya naik dari sini, kemudian koreksi lagi, kemudian naik lagi. Nah, ini kalau kita melihat lembah, ini menuju ke atas. Ini puncak ya, yang di atas itu puncaknya, makin ke atas puncaknya. Ini berarti tren naik. Puncaknya makin ke atas, lembahnya makin ke atas begini. Ya, semakin naik berarti trennya naik. Secara visual kasat mata terlihat ini tren naik gitu. Oke, seperti itu mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu? Berarti area garis retracement itu beda sama support resistance ya, Pak ya? Beda. Retracement itu area di mana dia mencoba melawan tetapi bisa kembali lagi. Kalau support resisten itu kan di mana di situ dia kembali, di mana di situ dia kembali. Kalau support resisten itu titik tertinggi atau terendah, kemudian berhenti di situ, kemudian kembali lagi. Kalau area retracement itu dia mencoba melawan. Ini trennya naik, dia mencoba melawan dulu, tetapi melawannya ini belum tentu lebih kuat. Dari mana kita bisa mengambil dasar 50%-nya? Ya kita ngambil dari dasar dari Fibonacci retracement. Kemudian kita kombinasi dengan logika yang ada. Kalau kita melihat dari Fibonacci retracement ya sekitaran 50-an. Di atas itu berpotensi untuk lanjut lagi. Sehingga misalkan ini turun begini, nah ini berpotensi untuk lanjut turun. Sehingga kalau misalnya kita ambil posisi sell, ya kita bisa taruh stop loss-nya itu di area retracement ini. Boleh, di area retracement ini boleh. Tapi saya lebih suka agak menjauh. Kan ini pas berdekatan dengan support yang di sini. Saya selalu sampaikan jangan pas berada di garis, tapi agak dikasih jarak sedikit. Nah, ini untuk menentukan stop loss kita. Biasanya teman-teman di luar sana di luar negeri ya, banyak yang menggunakan area ini sebagai SL-nya. Jadi kalau itu stop loss, Pak. Ya, kalau saya stop loss-nya bukan di atas ya, Pak? Oh iya, maksudnya kalau ini buy ya, maksudnya nanti Maksudnya Pak, nanti ya. misalkan ini buy misalnya, Ya, nanti stop loss-nya di sini, kita bisa tentukan stop loss-nya di sini. Boleh begini. Kalau saya lebih cenderung saya kasih
space yang lebih, ya, space yang lebih untuk dia, biarkan dia bergerak lebih leluasa, dan nanti tetap ketika berada di retracement ini tidak kembali, tidak mau breakout, dia kembali naik lagi. Tetapi ketika dia breakout kan jauh lebih yakin, ketika ini sudah breakout panjang kan berarti seller memang lebih kuat. Nanti kalau turun lagi maka kita lihat lagi di sebelah kiri sana ada penolakan lagi. Ini untuk ujian berikutnya, area uji selanjutnya. Begitu caranya. Jadi bertahap, bukan langsung tiba-tiba ngambil yang bawah di sini. Nanti tidak kena terlalu jauh. Market itu, Oh, gitu, Pak. market Iya. itu ketika naik turun dia selalu bertahap. Selalu bertahap, kayak ayam itu kalau naik bukan dari 24 tiba-tiba 40, tidak ada. Selalu bertahap. Dari 25, 27, 29, 30, 35, akhirnya naik dari 40 begitu. Karena kalau tiba-tiba turun drastis anjlok, nanti pasarnya yang kacau. Pasarnya kacau. Ya ada skalanya, satu tiba-tiba panjang begitu, itu biasanya antara hari Senin, antara hari Jumat dan hari Senin. Begitu. Kalau hari normal biasa rata-rata begitu bertahap. Kecuali berita besar ya, kalau berita besar kan hitungan detik panjang, habis itu kembali lagi. Kalau tidak ada berita dalam kondisi normal ya pasti bertahap, pelan-pelan. Mau naik mau turun selalu bertahap. Perhatikan ketika mau naik strukturnya selalu bertahap. Ya dimanapun coba kita lihat yang naik atau turun. Ini sebelum naik panjang, sebelum ini terjadi, dia selalu mulai bertahap dari awal. Ini selalu bertahap. Nah, arah kecondongan itu selalu kelihatan di sana. Meskipun ada koreksi, meskipun ada warna merah, ini kita bisa uji di area retrace-nya separuh di sini. Nah, di sini kan area retrace-nya. Dia tidak mampu turun. Maka kondisi seperti ini, market kalau seperti ini biasanya koreksi sebentar dia akan jauh lebih kuat naiknya. Jadi diingat-ingat, ini adalah model pola-pola yang sering berulang. Ketika naik, kemudian koreksi begini, kemudian sudah mulai naik lagi. Nah ini biasanya lebih kuat lagi, jauh lebih kuat lagi. Kenapa kok kita tahu? Karena pola-pola ini selalu berulang-ulang. Pasar itu selalu berulang-ulang. Kemarin sudah kita contohkan kalau pedagang ayam dari 25 kemudian naik jadi 40. Jadi 40 itu kemudian turun 35 itu sudah dianggap harga murah. Karena di memori mereka ada harga 40 tadi. Sama halnya dengan begini. Ini ketika naik kemudian turun, maka ini dianggap harga ini sudah murah, maka banyak orang borong di sini. Semakin banyak orang membeli, harga makin naik. Semakin banyak orang membeli, harga makin naik. Pasti sudah. Ya, semakin banyak orang membeli ayam, kalau diborong orang makin lama makin naik. Alasannya pasti karena permintaan. Banyaknya permintaan. Itu hukum pasar. Gitu, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi bodinya kalau bisa tuh ada tebel-tebel gitu ya, Pak? Iya, kalau tebel kan jauh lebih bagus. Kalau pendek-pendek pun tidak masalah. Yang penting yang mana mendominasi. Ya, kalau ada kalanya juga kecil-kecil, Bu. Ada kalanya kecil. Nah, ini kan kecil-kecil yang begini nih. Kecil-kecil mana yang dominan di situ, kemudian nah ini misalkan sampai di sini berarti retrace-nya di separuhnya di sini. Nah, nanti kalau di situ dia naik breakout, dia akan kuat. Tapi kalau di situ dia tidak kuat, bahkan sebelumnya dia selalu ditolak, maka hati-hati, ini akan jauh lebih kuat turunnya. Nah, jauh lebih kuat turunnya. Oke, ada lagi, Bu? Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu semuanya sudah mengikuti dengan Ya, terima kasih, Pak. ya, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa selalu menambah wawasan kita dan memperbaiki kualitas trading kita. Makasih, Pak ya. Ya, selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pagi, dan Pak. sampai Terima jumpa. kasih. Ya, Bu. Makasih, Pak.